Om Swastiastu, saya perwakilan dari kelompok 5 kelas A2D akan mempresentasikan tentang vaksin teknologi, di mana yang kami jelaskan sekarang adalah hepatitis B vaksin. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Kemudian adapun overview materi, yang pertama penjelasan produk, yang kedua upstream proses, yang ketiga ada downstream proses, yang keempat ada analisis kemurnian protein. Baik, kita mulai dari penjelasan produk. Hepatitis B adalah produk suatu proses peradangan pada jaringan hati atau dikenal dengan penyakit hati, sakit liver, atau sakit kuning. Peradangan hati menyebabkan kerusakan sel-sel jaringan, bahkan semua bagian organ hati. Epidemiologi, keluhan, penyebab, dan vaksinasi dapat dibaca. Kemudian pemberian imunisasi hepatitis B kepada bayi baru lahir diberikan berdasarkan status HBsAg ibu pada saat melahirkan. Yang pertama itu ada bayi baru lahir dari ibu dengan status HBsAg yang tidak diketahui. Kemudian bayi baru lahir dari ibu HBsAg positif, bayi baru lahir dari ibu HBsAg negatif. Untuk pemberian vaksinnya dapat dibaca. Pemberian HBIG pada bayi prematur dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ada 3 pembagian juga: bayi prematur dengan ibu HBsAg positif, bayi prematur dengan ibu HBsAg negatif, bayi prematur dari ibu HBsAg negatif. Untuk cara pemberian vaksinnya dapat dibaca. Kemudian adapun produsen, jenis, cara pemberian dosis, dan interval pemberian vaksin hepatitis B. Yang pertama ada Engerix B, produsennya GSK. Cara pemberian vaksinnya intramuskular. Dosisnya untuk anak di bawah 19 tahun diberikan 10 mikrogram, untuk dewasa 20 mikrogram. Kemudian di bawahnya ada beberapa jenis nama dagang lainnya dari produsen yang berbeda, namun cara pemberian, dosis, dan interval pemberian sama. Baik, kita lanjut ke upstream proses. Yang pertama ada host. Escherichia E. coli merupakan bakteri yang menjadi pilihan utama di antara aneka bakteri yang digunakan sebagai inang dalam menghasilkan proses rekombinan. Hal ini karena E. coli membutuhkan biaya yang murah, cepat berkembang biak, dan teknologinya sudah berkembang paling luas. Berikut ada klasifikasi dari bakteri E. coli. Kemudian ada gen. Hepatitis B termasuk hepatnavirus berukuran 42 nanometer, double strand DNA virus dengan terdiri dari nukleokapsid core berukuran 27 mm. Dikelilingi oleh lapisan lipoprotein di mana bagian luarnya berisi antigen permukaan atau HBsAg. HBsAg adalah antigen heterogen dengan suatu common antigen. Di bawah ada klasifikasi dari hepatitis B virus. Kemudian adapun mekanisme cloning. Primer DNA untuk amplifikasi PCR, gen S, dan 3 aksen UTR dirancang untuk mengkloning fragmen yang diinginkan, situs KPNL dan EQRI dari PRP265 karena tidak adanya kedua situs ini dalam urutan potongan DNA yang diinginkan. Primer MS1, 5 aksen TG, GG, TAC, CAC, ATG, GAG, AAC, ATC, ACAT, CAGGAT, 3 aksen. Situs KPN berisi 22 nukleotida, pertama dari gen S dan kedua
dan 2 nukleotida ekstra ditambahkan antara kodon awal translasi atau ATG dan situs KPNL untuk menjaga gen S dalam bingkai dengan gen yang mengkodekan tag GST. Juga 2 nukleotida tambahan ditambahkan di bagian hulu situs KPNL untuk meningkatkan efisiensi pembelahan oleh enzim restriksi. Primer MS2 5 aksen GGAA, TT, CC, GAT, CCT, CGC, GT, CGGG, GAT 3 aksen. Situs EcoRI berisi 22 nukleotida dari penyangga terbalik dari ujung 3 aksen UTR dari genom HBV dan situs restriksi EcoRI dengan 1 nukleotida tambahan untuk meningkatkan efisiensi pembelahan oleh enzim restriksi. Kemudian ada ekspresi gen. Ekspresi HBsAg rekombinan D. E. coli sel yang membawa vektor PRP HBsAg GST ditanam semalaman dalam NB atau AMP yang mengandung glukosa 2%. Untuk mencegah kebocoran ekspresi rekombinan dengan pengocokan pada suhu 37 derajat Celcius. Keesokan harinya, sel disubkultur dalam 50 ml medium segar melalui pengenceran 1:100 dan dibiarkan tumbuh hingga fase logaritmik tengah pada suhu 37 derajat Celcius dengan pengocokan. Kapan budaya mencapai 0 UD 600 0,4. Ekspresi protein rekombinan diinduksi dengan penambahan isoprofil B D1 tiogalactopyranosid atau IPTG dalam konsentrasi akhir 1 mikrometer. Induksi dilanjutkan dengan periode waktu yang berbeda 0, 3, 6, dan 24 jam dan pada temperatur yang berbeda 30 derajat dan 37 derajat dengan pengocokan pada 180 rpm. Aliquot telah dihapus pada titik waktu yang berbeda untuk analisis penggunaan SDSPG menggunakan protokol standar. Upstream proses dalam fermentasi sel. Kultur benih untuk fermentasi dibuat dengan menginokulasi koloni yang telah diisolasi dalam 100 ml medium H2 yang mengandung 100 mikrogram per mili. Labu diinkubasi semalaman pada suhu 37 derajat Celcius dan 200 rpm. Fermentasi skala laboratorium dilakukan dalam volume kerja 3,3 liter atau 2,5 liter. Fermentor. Selama fermentasi, pH dikontrol menjadi 7,0 dengan NH4OH dan HCl selama temperatur pada 37 derajat Celcius. Kecepatan agitasi 500 sampai 900 fpm secara otomatis dikontrol umpan balik berdasarkan DO dan pada titik setel saturasi udara 30%. Elemen jejak dan larutan garam disterilkan secara terpisah dan ditambahkan ke dalam fermentor sebelum inokulasi dengan 5% V/V kultur benih. Selanjutnya kita ke downstream proses, adapun pemisahan sel. Kultur bakteri yang diinduksi disentrifugasi selama 5 menit pada suhu 4 derajat Celcius, lalu disuspensikan kembali dalam 1 ml buffer lysis, 10% gliserol dan 0,1 triton. Kemudian disonikasi di atas es dengan menggunakan sonikator yang dilengkapi dengan mikrotrip. Sonikasi dilakukan di atas es selama 6 ledakan 10 detik pada 20 sampai 30
200 sampai 300 W dengan periode pendinginan selama 10 detik antara setiap semburan. Puing-puing sel pada infusi dikumpulkan dengan sentrifugasi selama 15 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Lalu pelet disuspensikan kembali dengan satu volume stabilization buffer 1 mm EDTA, 100 mm NaCl, dan kemudian diinkubasi selama 60 menit pada suhu kamar. 9 volume dari solubilization buffer 2, 1 mm EDTA, dan 50 mm NaCl ditambahkan dan campuran tersebut diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Lalu pH diatur menjadi 8 dengan HCl dan diinkubasi lagi selama 30 menit pada suhu kamar. Badan infusi yang tidak terlarut dan sisa-sisa sel dikumpulkan lalu dilakukan sentrifugasi lagi selama 5 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Pelet kemudian dibuang dan supernatanya yang berisi badan infusi terlarut dan rekombinan HBsAg dilakukan analisis dengan SDS-Bench untuk analisis pemurnian protein. Pemurnian sel. Protein dianalisis dengan menggunakan bubur glutathione separos volume 1/10 sambil dikocok lembut selama 1 jam pada suhu kamar. Campurannya kemudian disimpan pada kolom dan alirannya dibiarkan keluar dari kolom dan kemudian dibilas pada 5 volume PBS. Untuk mengelusi protein terikat, dibuat dari buffer elusi pH rendah dimasukkan pada kolom lalu dikumpulkan fraksi dinetralkan dengan menggunakan 1/10 buffer netralisasi. Fraksi yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan mengukur absorbansi pada 15% SDS-Bench gel dan diwarnai dengan Chromative Blue untuk visualisasi. Volume larutan protein yang dimurnikan disesuaikan menjadi 1,5 mili dan kuantitatif penentuan protein yang ditentukan menggunakan uji Bradford. Modifikasi molekul. Glikolisasi dapat mengendalikan proses biologis dari virus dan mengatur tentang respon imun inang. Glikolisasi dapat terjadi pada N-link dan O-link. Pada N-link, oligosakarida diletakkan pada protein melalui atom nitrogen dari residu aspargin, sedangkan pada O-link, oligosakarida melekat pada atom gugus hidroksil. HBV mengkode 3 protein yaitu L, M, S, N-glikolisasi tunggal yang terdapat pada N146 dalam domain S sangat diperlukan dalam sekresi virion. Mutasi pada N146Q dan atau N146S dapat memblokir sekresi virion. Mutasi yang terjadi pada protein S memberikan efek yang lebih maksimal dalam mengatur sekresi virion dibandingkan dengan protein L dan M. Analisis pemurnian protein. Pemurnian protein rekombinan merupakan pemisahan protein rekombinan dengan protein-protein yang secara alami diproduksi di dalam tubuh bakteri. Untuk memastikan ada tidaknya protein target dan kemurnian dari protein dilakukan elektroforesis dengan SDS-Bench di mana SDS-Bench merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui berat molekul dari suatu protein. SDS merupakan sejenis deterjen yang berfungsi untuk mendenaturasi protein dengan memiliki efek yang kuat, mengikat struktur protein, memberikan muatan negatif pada protein, dan molekul hidrofobik.
prinsip kerja SDS phage ketika protein dipisahkan oleh elektroforesis melalui matriks gel dan arus listrik diberikan, protein dengan molekul yang lebih kecil bermigrasi lebih cepat, sedangkan molekul yang lebih besar akan tertahan akibat pergerakan dari yang lambat. Proses lain pada laju migrasi adalah berdasarkan struktur dan muatan proteinnya. Pewarnaan atau staining pada gel juga merupakan bagian dari teknik SDS phage. Pewarnaan gel menggunakan silver salt staining. Setelah diberi warna, selanjutnya proses destaining untuk membersihkan gel dari pewarna sehingga pita dapat terlihat. Kemudian hasil dari penelitian jurnal dapat dibaca sebagai berikut. Analisis hasil pemurnian fusi Hb100 dan GST dalam penelitian jurnal tersebut menunjukkan bahwa antigen rekombinan yang diperoleh setelah pemurnian relatif murni dan dalam jumlah yang cukup untuk dapat digunakan dalam aplikasi. Keberhasilan isolasi ini tidak terlepas dari sifat meningkatnya kelarutan protein rekombinan karena fusi dan GST. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata atau terlalu cepat karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas perhatiannya.